Dan gimana di sekolah hari ini kelas 10, apakah ada masalah atau apakah ada tantangan? Udah lancar sih Bu, Lancar, ini ngerjain tugas yang lumayan banyak. Mungkin emang masalahnya hanya tugas yang banyak, tapi kan kita emang belajar jadi kayak aja gitu. Oke. Nah di kelasnya ini saya dengar nggak salah jadi ketua kelas ya? Iya, Ya, ketua kelas ya. Nah itu gimana rasanya jadi ketua kelas di kelas? Ini cukup tantangan sih Bu bagi saya, karena yang namanya ketua kelas kan harus mengayomi teman-teman semua, terus mungkin nanti berjalannya kelas itu ketuanya, atau mungkin waktu ada event itu juga nanti pasti yang dipegangin ketuanya kan, kayak ih kok kelasnya gitu, ketuanya gimana sih gitu. Jadi ini memang cukup tantangan bagi saya gitu ya. Mbak Salwa ini baru pertama kali jadi ketua kelas gitu ya? Atau Iya, jadi dulu belum pernah. berarti kelas 10 ini ya, di SMA ini baru jadi ketua kelas ini ya. Nah ini Mbak Salwa di kelasnya itu ada teman dekat gak sih, atau ada teman yang segrup atau gimana gitu? Punya Bu, saya punya 3 teman dekat, ada Zahra, ada Siva, dan ada Rani. Gitu ya. Nah itu gimana teman-teman dekatmu itu, apakah selalu bersama terus atau hanya ketika jam kosong, atau hanya untuk pergi ke kantin gitu? Untuk ketiga teman saya ini emang udah deket dari SMP Bu. Emang ini kita dulu satu SMP, satu kelas juga. Kita kemana-mana selalu bareng, kita ngerjain tugas juga bareng. Kelompok-kelompok itu pasti saya sama mereka. Soalnya tuh saya merasa sefrekuensi aja gitu sama mereka. Jadi emang kemana-mana itu selalu bareng, dan biasanya sih teman-teman tuh kayak nganggep kita ini adalah circle gitu. Emang udah paten kayak kalau ada saya pasti ada mereka gitu. Saya juga sering ngerjain tugas di luar sekolah, tugas kelompok-kelompok gitu. Pokoknya itu sering di rumah saya, di sekolah itu sering ngumpul ngerjain PR bareng gitu. Terus sekedar main, ngobrol gitu sih. Gitu ya, berarti keseharian Mbak Salwa di kelas itu selalu sama teman-teman dekatnya Mbak Salwa gitu ya? Ya pasti, kantin juga bareng-bareng. Oke, nah kalau misalkan berteman dengan yang lain itu apakah Mbak Salwa gimana? Gimana? Ini kan masih kelas 10 ya, udah berapa bulan ya Bu, ya udah jaman bulanan, tapi menurut saya itu saya kurang cocok dengan teman-teman yang lain. Saya tuh merasa jika kumpul dengan teman-teman lain itu kayak gimana ya Bu, kayak harus jaga image, harus ya bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Kalau kumpul sama mereka bertiga tadi, teman dekat saya yang emang udah tahu karakter saya dari dulu dari SMP, udah 3 tahun kan saya juga. Jadi saya tuh lebih nyaman aja sama mereka gitu. Kalau sama lain itu kayak ya gimana, kayak sekedar CV aja gitu. Kalau untuk kumpul main atau kerja kelompok pun kayak saya kurang seret dikit gitu. Gitu ya, jadi seringnya sama teman-teman yang itu ya, yang di SMP gitu ya. Nah dari percakapan ini ada dari percakapan ini tuh ada pengamatan dari wali kelas juga, serta dari teman-teman. Nah itu bikin agak sedikit kurang nyaman gitu. Nah dari Mbak Salwa sendiri hari ini apakah mengerti kenapa dipanggil ke ruang BK hari ini, siang ini? Belum ngerti sih Bu, kenapa ya Bapak saya melakukan kesalahan. Mbak ini jelaskan ya, jadi dari beberapa masukan yang ada, termasuk dari teman-temanmu dan juga pengamatan wali kelas, kami melihat ada dinamika pertemanan yang menarik nih di kelasmu. Nah itu ada gambaran bahwa terbentuknya kelompok-kelompok pertemanan, termasuk kelompok pertemanan dari Mbak Salwa. Nah seringkali kelompok Mbak Salwa ini sebagai pusat dari salah satu kelompok tersebut. Apakah benar Mbak Salwa? Iya sih Bu, saya memang punya kelompok ala circle gitu. Tapi apa hubungannya ya Bu dengan itu semua yang saya sampai dipanggil ke sini? Oke. Saya bermasalah atau gimana? Oke, jadi Mbak Salwa ini memiliki teman dekat ya? Iya. Ya, oke, wajar sekali kalau mempunyai teman dekat. Hanya saja kami ingin mendiskusikan bagaimana kelompok-kelompok
Mbak Salwa ini berinteraksi dengan siswa di kelas. Nah, ada kesan bahwa kelompok Mbak Salwa ini terkadang merasa jadi pusat gitu, dan seringkali teman-teman yang lain itu merasa kesulitan untuk bergabung atau terlibat dalam berbagai aktivitas sosial sehari-hari gitu. Seperti itu ya Bu. Iya. Saya sih sebenarnya nggak merasa gitu ya Bu. Saya soalnya kalau berteman kan yang sefrekuensi saja gitu. Karena kan teman-teman di kelas kan nggak semua itu sefrekuensi sama saya. Jadi kayak menurut saya tuh ngapain gitu buang-buang waktu sama orang yang nggak sefrekuensi sama kita. Jadi ya saya memang bertemannya dengan itu saja. Gitu ya. Bu Guru mengerti sepenuhnya yang dimaksud Salwa. Setiap orang punya preferensi dalam berteman masing-masing yang dirasa nyambung gitu ya. Namun di sisi lain beberapa temanmu itu menyampaikan bahwa mereka merasa kurang nyaman dengan interaksi Mbak Salwa dengan teman-teman yang lain, dan mereka menganggap sedikit tertinggal dengan adanya kelompok-kelompok Mbak Salwa gitu. Mereka itu merasa ada semacam batasan yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka itu sulit mendekat gitu. Seperti itu ya Bu. Iya. Saya baru tahu sekarang Bu, ternyata kalau teman-teman itu menganggap saya dan teman se-circle saya itu seperti itu. Soalnya saya merasa sikap yang saya ambil di kelas, perilaku saya itu udah kayak wajar, kayak ya saya berteman dengan yang sefrekuensi aja gitu, karena itu nyambung. Kalau sama yang lain itu gak nyambung, kayak percuma, kayak buang-buang waktu Gitu ya. Nah, itulah mengapa kita berdiskusi hari ini, Salwa. Nah, seringkali apa yang kita rasakan kan wajar dari sudut pandang kita masing-masing ya. Bisa jadi kita menganggap hal itu wajar, tapi hal itu malah berdampak kurang baik kepada orang lain gitu ya. Nah, tujuan kita di sini itu untuk bukan mencari siapa yang salah, kamu salah enggak. Nah, kita tuh untuk memahami situasi ini lebih dalam dan mencari solusi nih, bagaimana agar pertemanan di kelas 10, terutama di kelasnya Mbak Salwa itu lebih positif, lebih nyaman dan serta inklusif untuk semua. Nah, kita juga ingin setiap siswa itu merasa menjadi bagian dari setiap kelas gitu ya. Seperti itu ya Bu. Iya. Oke, jadi mungkin sikap yang harus saya ambil itu saya harus lebih dekat dengan semua orang yang di kelas itu Bu. Iya, betul sekali Salwa. Ada batasan gitu. Iya, betul. Mengingat kamu di kelas kamu kan jadi ketua kelas juga kan? Iya. Nah, itu kan kamu memiliki pengaruh yang cukup besar di kelas gitu ya. Nah, jadi Bu Guru tuh yakin peranmu itu akan sangat berarti gitu dalam menciptakan suasana yang lebih baik ke depannya, merangkul teman-teman. Karena sebagai ketua kelas kan tidak boleh pilih-pilih teman ya, mau yang frekuensi mau atau tidak gitu ya. Nah, bagaimana perasaanmu dan apa yang terpikirkan oleh saya? Setelah mendengar semua penjelasan dari Ibu bahwa teman-teman saya itu ternyata itu berasumsi seperti itu seperti saya, meskipun yang saya lakukan sebenarnya menurut saya wajar, tapi menurut mereka tidak wajar. Mungkin dari ini saya lebih terbuka kepada mereka, atau keseharian mungkin nanti ke kantin saya ajak untuk gabung di meja, atau nanti waktu kelompok saya ikut, mereka saya ajak untuk masuk kelompok kita, saya dan teman-teman maksudnya gitu Bu. Ya mungkin dari itu nanti mungkin teman-teman bisa menerima saya begini ya. Mungkin sekarang kan mungkin saya jadi banyak omongan ya, mungkin habis itu semoga sih enggak ya, saya akan memperbaiki sifat saya. Oke, itu pemahaman yang sangat berharga ya Mbak Salwa ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi keterbukaannya Mbak Salwa. Lalu kira-kira dengan melakukan itu apakah termasuk sudah solusi gitu ya? Menurut saya sudah cukup Bu, karena mungkin kan mereka
mungkin insya Allah mungkin mereka juga akan menerima saya, membuka pintu untuk pertemanan gitu. Mungkin itu kan yang mereka mampu untuk pertemanan sekelas, tidak ada circle gitu. Oke. Nah, Salwa itu merupakan langkah dan juga komitmen yang luar biasa ya. Saya sangat senang sekali mendengarnya karena langkah kecil seperti itu akan membawa dampak besar bagi suasana di kelas. Dan ingat, membangun pergaulan yang sehat dan inklusif itu adalah proses bersama gitu ya. Nah, kita akan terus mendukung Mbak Salwa, terus mendukung teman-teman agar lebih baik lagi gitu. Oke, itu merupakan komitmen yang luar biasa ya Mbak Salwa. Nah, bagaimana jika Mbak Salwa sudah melakukan hal tersebut, merangkul teman-teman sekolah Mbak Salwa, namun apabila kami masih melihat adanya gap antara pertemanan di kelas Mbak Salwa, nah itu bagaimana Mbak Salwa? Apa yang Mbak Salwa akan lakukan? Mungkin sudah berusaha ya Bu untuk mengajak mereka untuk bergabung dengan saya. Saya juga sudah mencoba untuk membuka pertemanan gitu supaya saya juga merangkul mereka semua. Dan terus mungkin nanti di kantin, meja kantin kan luas ya Bu ya. Biasanya kan saya pakai buat saya sama teman saya tuh memang nggak pernah ada yang gabung. Saya juga heran kenapa ternyata ini jawabannya. Saya jadi tahu ternyata mereka memang merasa ada gap antara saya dan mereka. Jadi mungkin nanti kalau ketemu di kantin saya akan say hi dan gabung bareng. Mungkin dari kan di kantin kita kan bisa ngobrol-ngobrol juga seputar di luar pelajaran ataupun bercanda-canda. Mungkin nanti saya akan saya akan membuka percakapan dengan guru-guru kecil gitu, atau dengan mungkin saya membahas apa yang sedang viral saat ini. Mungkin dari itu jadi mereka bisa nyaman berteman dengan saya. Oke. Bu Laili akan memberikan solusi ya untuk Mbak Salwa, sedikit solusi. Nah, itu Mbak Salwa nanti bisa bikin acara di kelas, di luar kelas gitu. Nah, ini di kelasnya Mbak Salwa pernah nggak sih untuk melakukan jam-jam di luar kelas itu kayak kumpul bareng, entah ada IPK atau apa gitu? Kalau kumpul bersama satu kelas itu belum pernah Bu, tapi mereka itu sering kumpul. Tapi itu tanpa saya, karena setiap sekali saya mau itu kayak pengen ikut, pengen enggak, jalannya tuh enggak. Soalnya saya kayak merasa di sana itu pun kayak saya nggak bisa bergaul sama mereka gitu Bu, karena nggak nyaman, jadinya saya nggak ikut aja gitu deh. Nah, itu untuk solusi selanjutnya itu Mbak Salwa kan sebagai ketua kelas ya. Nah, itu bisa memberikan memberikan ruang di luar kelas untuk kumpul-kumpul bareng. Entah biasanya yang dilakukan anak-anak muda yang sekarang yang positif gitu ya. Nah, itu bisa sekali untuk dilakukan Mbak Salwa mengajak pertama kali, ayo kita ke sini bareng-bareng kumpul. Nah, itu bisa bikin lebih dekat gitu Mbak Salwa. Oh begitu ya? Iya. Oke, mungkin nanti minggu besok mungkin ya Bu, nanti saya kan sebagai ketua kelas, mungkin saya juga bisa nanti memberi pengumuman di grup, teman-teman gimana kalau kita ya dan berjuang di air terjun dekat sekolah ini ada ya? Iya, bisa ya, solusi yang sangat bagus Mbak Salwa. Ya, mungkin dari situ nanti kita bisa menjadi kawan dengan kelas yang kan ini juga 3 tahun kan ya? Iya. Beda sama ini dan teman-temannya kan sama, nggak ada masalah lagi. Jadi mungkin kalau kedepannya mungkin emang mereka nggak nyaman kali ya Bu kalau sampai ada gap di kelas Iya. yang 3 tahun. Jadi mereka merasa saya berkuasa di kelas ini. Padahal sebenarnya saya nggak merasa, tapi mereka merasa. Jadi dari ini saya jadi tahu sejumlah dan ternyata mereka saya gitu. Tapi saya nggak marah kok, malah saya berterima kasih kepada teman-teman telah memberi laporan ini kepada Ibu. Jadi ini bisa meningkatkan mengevaluasi diri saya supaya tidak dianggap buruk oleh teman-teman. Oke. Nah, terima kasih atas ketersediaan Mbak Salwa pada siang hari ini pada sesi diskusi kali ini ya. Nanti untuk
untuk kedepannya kita akan melihat apakah ada perkembangan ataukah ada laporan-laporan lagi dari teman-teman kelas. Nah, untuk kedepannya apakah Mbak Salwa bersedia untuk sesi selanjutnya mungkin Mbak Salwa? Iya, saya bersedia. Saya juga akan memperbaiki sifat saya itu tadi, ya, supaya saya juga punya relasi. Karena saya nggak bermaksud untuk membuat circle dalam kelas tuh nggak cuma yaitu tadi cuma masuk, tapi saya akan mencoba untuk bergabung dengan mereka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salwa atas kelegoannya, keterbukaannya. Terima kasih ya Mbak Salwa. Silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya Mbak Salwa. Oke, terima kasih Bu. Iya,